Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Faiz di channel yang berbahagia nih. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan bicara ya tentang badai yang menerpa di Shopee ya. Ini di Detik Finance ya, hari ini ya, 19 September ya, jam 10.54 ya. Judulnya itu Shopee PHK karyawan. Kita akan bacakan ya. Perusahaan teknologi sektor e-commerce Shopee Indonesia mengambil langkah efisien berupa pelepasan sejumlah karyawan pada hari Senin. Ya, jadi di hari Senin 19.09.202 menurut Detik ini itu pelepasan, bahasanya itu pelepasan karyawan. Artinya itu karyawan itu kalau di sini itu saya rasa bukan mitra tapi karyawan, mungkin kontrak ya di Shopee atau karyawan tetapnya ya. Head of Public Affairs Shopee Indonesia, Red Yanal Nataparawira, menjelaskan bahwa dengan berat hati Shopee Indonesia harus melepaskan sejumlah karyawan. Keputusan ini merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh setelah melalui penyesuaian melalui beberapa perubahan kebijaksanaan bisnis ya. Kondisi ekonomi global menuntut kami untuk lebih cepat beradaptasi serta mengevaluasi prioritas bisnis agar bisa menjadi lebih efisien. Ini merupakan keputusan yang sangat sulit. Nah, memang sulit zaman-zamannya, seperti yang kita ceritakan bahwa badai itu akan menghantam siapa aja, apalagi kalau kita lihat ya, Shopee ini kan belum TBK ya, jadi laporan keuangannya itu belum kita pastikan. Tetapi kalau kita baca berita-berita itu Shopee rugi ya. Nah, langkah efisien sejalan dengan fokus Shopee secara global untuk mencapai kemandirian dan keberlanjutan yang merupakan dua komponen penting ya, yang menjalankan bisnis di tengah ketidakpastian ekonomi global. Perusahaan akan berfokus ke pertumbuhan bisnis yang mandiri serta berkelanjutan. Kami ingin memperkuat, memastikan operasional perusahaan kami stabil di situasi ekonomi saat sekarang. Shopee berkomitmen untuk memberi dukungan bagi karyawan yang terdampak dalam kebijakan. Jadi apa itu dukungan yang memberikan, paling ya hanya diberikan ya. Proses ini dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah, jadi pakai PP dia ya. Karyawan terdampak dapat pesangon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan tambahan 1 gaji bulan. Jadi artinya memang proses ini dilakukan berdasarkan PP. Saya nggak tahu juga PP turunannya berapa. Undang-undangnya harusnya undang-undang tenaga kerja. Tapi kan sekarang ada omnibus law, jadi ya itu dia tuh yang mana yang dipakai itu ya. Karyawan Shopee yang terdampak juga masih menggunakan fasilitas asuransi perusahaan hingga akhir tahun seluruh manfaatnya. Jadi masih ada asuransinya ya, dibayarkan sampai akhir tahun. Shopee Indonesia juga memastikan langkah ini tidak akan mempengaruhi operasi. Jadi operasi layanan bagi seluruh penjual pembeli mitra di Indonesia. Ya, melayani jutaan pembeli dan penjual termasuk UKMK dan pengusaha lokal ya di 54 kota serta ya. Seharusnya juga ada juga nih pengusaha importir ya. Nah, jadi inilah maksudnya itu memberikan dampaknya itu yang positif aja ya. Tapi kan yang ininya ya di hidden dikit lah. Memberikan peluang bagi banyak pelaku usaha yang tumbuh ya. Pencapaian Shopee selama ini tidak lepas dari kerja keras, komitmen dari Shopee Team. Kami ucapkan terima kasih atas kontribusi seluruh Shopee tim sejauh ini. Shopee Indonesia tetap berkomitmen menjalankan program bagi UKMK yang telah berjalan saat ini melalui 9 kampus UKMK Shopee yang ada saat ini. Kami akan melanjutkan misi kami untuk melayani jutaan penjual, pembeli dan UKM untuk menikmati manfaat ekonomi melalui sistem platform Shopee. Oke, sahabat-sahabat sekalian, seperti ya yang kita jelaskan itu, badai itu akan menerpa siapa aja ya, karena badai itu lebih besar dari makhluk atau entitas yang ada di bumi itu ya. Jadi mau itu usaha kecil, mau itu usaha gede, kalau datang badai ya pasti akan berdampak juga. Jadi salah satu ini Shopee ini. Saya lihat salah satu kesalahan Shopee itu membangun Shopee Point itu
Sebenarnya itu langkah-langkah pemborosan yang dilakukan Shopee. Sayang itu orang-orang Shopee itu nggak konsultasi sama saya ya. Kalau mereka konsultasi sama saya akan larang mereka ya. Karena satu poin itu ya, itu di mungkin satu kelurahan satu poin ya, itu kan biayanya sangat mahal ya. Dan saya rasa dia bagusnya bikin gudang aja satu per ini ya. Jadi mereka konsultasi lah, mereka pikir lah, karena Anda bisa lihat kan di Lazada kan dia pakai gudang ya. Jadi dan kalaupun memakai drop ya, dia juga bisa memakai drop ya. Shopee itu harusnya ya. Dan jangan terlalu pelit juga ngasih diskon ke drop ya, karena mereka juga kan sangat membantu kelancaran daripada usaha Shopee. Di samping itu tentunya juga Shopee itu tidak mengeluarkan biaya-biaya yang sangat tinggi. Dan saya rasa ini manajemennya kurang bisa baca lah. Jadi mereka bikin Shopee dalam tahun kemarin itu mereka lupa ya bahwa ada cara yang efisien daripada itu. Tapi udah itu udah salah langkah lah. Kalau memang mau itu gerai-gerainya ditutup, dibikin gudang gede satu, main di mobil atau di motor ya, itu udah cukup. Sedangkan Shopee kan makai juga di sini gudang, makai SP juga makai, drop juga nggak jelas ya kan. Ya jadi harus channeling distribusi barang atau pengambilan barang itu juga harus memenuhi kaidah-kaidah efisiensi. Itu Shopee-nya nggak belajar ya, akhirnya kan kena juga kan. Nah sahabat-sahabat sekalian, menurut saya itu salah satu pemborosan ya. Dan di samping itu memang kondisi ekonomi ya, inflasi tinggi, artinya daya beli rendah. Di samping itu juga persaingan juga udah nggak sehat sekarang ya, jasa kirim itu main banting-bantingan harga, sehingga mengakibatkan pasar itu sangat kompetitif ya, berada di red ocean area, sehingga nggak ada lagi cara lain ya, harus saling bunuh-membunuh. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan Shopee ini akibat daripada efisiensi yang memang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan ya. Dan bagi teman-teman yang kalau di sini karyawan ya, belum lagi mitra yang akan diputuskan, karyawan juga bakal diputuskan ya. Tentu ini demi untuk menyelamatkan perusahaan, dan teman-teman yang kena PHK juga harus bisa maklumin. Yang penting hak-haknya secara aturan undang-undang itu diberikan ya. Akhir kata ya, semoga bermanfaat ya. Shopee ini salah satu marketplace yang sangat luar biasa ya. Di samping ada kelebihan, tentu ada kelemahannya juga, tapi itu bisa dimaklumin. Artinya berapa juta rakyat Indonesia hidup bergantung kepada Shopee ya, bukan kepada yang dibuat oleh pemerintah, tetapi swasta yang membuat suatu wadah untuk bekerjanya manusia-manusia Indonesia ya. Itu kita harus upload sekali kepada Shopee ya, karena kita lihat pemerintah nggak sanggup memberikan lapangan kerja sebesar Shopee itu. Saya rasa pemerintah belum bisa ya. Di samping ini maksud saya memberikan pekerjaan itu, artinya Anda bisa bayangkan kurirnya berapa, karyawannya berapa, UMKM-nya berapa, orang yang berjualan di situ sampai berapa juta. Itu kan saya rasa pemerintah nggak akan sanggup untuk mengerjakan itu. Boleh diadu aja datanya. Akhir kata ya, belum lagi marketplace. Tetap kita jempol untuk Shopee, semoga bisa melewati badai ini ya. Dan memang harus banyak nanya-nanya ya sama agen, sama ini bagaimana. Ada lah, karena saya lihat kesannya Shopee terlalu sombong ya kalau menurut saya ya. Nggak pernah ngasih kuesioner, nggak pernah ngasih ini kepada jasa-jasa kirim yang telah membantunya dia ya karena mungkin merasa mampu ya. Akhir kata ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.